Di suatu malam. Hei, Truk, Reng, kalian lagi ngerunda ya? Bukan, aku dan Gareng baru pulang dari rumahnya Pak Semar. Abang akan kemana bawa-bawa obor segala? Aku mau ngangkat bubu. Bang, boleh kami ikut? Sekalian ingin tahu caranya menangkap ikan pakai bubu. Aku tidak keberatan kalau kalian mau ikut. Maka Petruk dan Gareng mengikuti. Bang, jauh apa tidak memasang bubunya? Itu tuh di Kali Ciumbel. Sesampainya, Kalian tunggu di darat. Pegangin obor ini. iya bang, mari ku pegang obornya. Di sini tempatnya kan angker. Lalu ia turun ke kali. Hati-hati bang, Aku sudah terbiasa. airnya cetek juga. Kuakui, abang ini seorang pemberani. Begitu diangkat, Buset, sialan. isinya kok cuma seekor ular. Ular sialan ini akan kubunuh. Membuat bubuku tidak ada ikannya. Kenapa harus dibunuh bang? Lepaskan aja. Mungkin dia terperangkap ke dalam bubu, bukan sengaja masuk. Juga, siapa tahu kalau ular itu bukan ular sembarangan yang sengaja menguji jiwa abang. Tempat ini kan terkenal angker. Tidak peduli. Ular ini setan, didemit, jin, siluman, atau karuhun. Ular ini tetap harus kubunuh. Biarin bubuku rusak juga. Mampus kau. Hah? Hilang. Kemana ular itu? Aku di sini. Ular bisa bicara. Nah, apa kataku juga? Kalau itu bukan ular sembarangan. Begitu cepat, ular itu berubah wujud. Ayo cepat lari sebelum terjadi apa-apa. Serem ye. Tapi, Bukannya kau mau membunuhku? Kenapa lari? Reng, Truk, tolongin aku. Wah, dia tertangkap. Bagaimana mau menolongnya? Aku juga takut. Lebih baik kita beritahukan saja kepada penduduk. Makhluk itu dengan kejamnya mencabik-cabik tubuh yang langsung tidak berdaya. Kalau kau tidak berniat membunuhku, aku juga tidak akan sekejam ini. Kemudian, begitu lahap memakannya. Dagingnya alot. Lalu, nah, ini ada hatinya yang lebih kusukai. Langsung enak. Petruk dan Gareng sesampainya di perkampungan. Kebetulan ada yang pada tugas ngeronda. Celaka, Bang Harun ditangkap makhluk aneh. Apa kau bilang? Kenapa kalian biarkan, bukan ditolong? Bagaimana menolongnya? Aku dan Gareng juga takut. Di mana dia ditangkapnya? Di pinggir Kali Ciumbel, dekat pohon bambu kuning. Ayo kita ke sana lagi sebelum terjadi apa-apa pada diri Bang Harun. Mungkin dia sudah mati. Sembarangan aja kau ngomong. Cepat kita ke sana lagi. Ogah takut. Biar aku dan Gareng akan memberitahukan kejadian ini kepada Pak Semar. Kalau begitu, tuh obornya dipakai. Maka, Ayo cepat, kita menolong Bang Harun. kalau si Petruk dan si Gareng membohongi kita, aku yang akan menggebuk mereka. Kalau dengan Pak Semar, kita mau ke sana lagi ya? Tidak berapa lama, Hah? Apa yang dikatakan Petruk dan Gareng ternyata benar. Tapi Bang Harun telah menjadi mayat yang menggenaskan. Jangan buang-buang waktu. Cepat, kita bunuh makhluk itu. Kalau kalian mau membunuhku, berarti pada ingin mampus seperti mayat ini. Kok dia bisa ngomong? Jangan peduli, ayo serang aja. Tiba-tiba, Tahan, dengan adu fisik, kau tidak akan mampu menghadapi makhluk sebangsa dedemit jahat ini yang bisa mengubah-ubah wujudnya. Melawan dia, harus menggunakan ilmu kebatinan yang tinggi. Biar akan kuhadapi. Pak Semar lalu seperti mengheningkan cipta. Tahu-tahu, makhluk itu lenyap. Dan iblis itu tidak akan ada di daerah ini lagi.
Meninggalnya Harun merupakan dari ketakaburannya yang tidak mempercayai keberadaan kekuasaan gaib dari makhluk-makhluk halus. Tapi makhluk halus itu ada kalanya suka menampakkan wujud dengan berbagai bentuk. Kenapa, Pak? Makhluk halus itu suka iseng mengganggu dan suka mencelakakan manusia. Dalam kata lain, makhluk halus itu juga ada yang jahat dan ada yang baik. Tidak ubahnya seperti manusia.